rock adalah bahan organik yang tererosi ke dalam cekungan dan mengendap, lalu tertimbun. Nah, dari endapan dan timbunan itu terjadi penekanan dan pemanasan dari dalam bumi. Nah, setelah jutaan tahun, source rock itu matang menjadi hidrokarbon dan migrasi melewati pori-pori menuju batuan reservoir. Reservoir rock atau batuan reservoir adalah batuan di mana tempat terakumulasinya minyak setelah melakukan migrasi dari source rock. Batuan reservoir biasanya terdiri atas batuan karbonat ataupun sandstone seperti batuan dolomit ataupun batuan gamping. Batuan reservoir memiliki permeabilitas dan porositas yang tinggi sehingga minyak dapat melakukan migrasi dari source rock ke batuan reservoir. Trap merupakan batuan yang anti-permeable dan memiliki porositas yang kecil. Jenis trap ada 3. Yang pertama ada structural trap, stratigraphy trap, dan yang ketiga ada yang combination trap yang terbentuk karena gabungan structural trap dan stratigraphy trap. Agar fluida yang ada di reservoir tidak naik ke permukaan, maka dibutuhkan lapisan batuan yang bernama sill rock atau cap rock. Fungsi dari batuan ini adalah sebagai penutup untuk mencegah fluida yang ada di reservoir untuk naik ke permukaan. Jadi lapisan ini terdiri dari batuan shell, mudstone, salt, dan lain-lain yang bersifat impermeable dan tidak bisa dilewati oleh fluida. Maturation atau pematangan adalah proses perubahan zat-zat organik menjadi hidrokarbon. Proses pematangan ini diakibatkan karena kenaikan suhu di kedalaman permukaan bumi. Maturity dibagi menjadi 3, mature, immature, dan overmature. Faktor-faktor yang memengaruhi immaturity antara lain 1. Pengendapan, yang kedua geothermal gradient, yang ketiga waktu geologi, dan yang keempat jenis kerogen. Migration adalah perpindahan hidrokarbon dari source rock menuju batuan yang lebih permeable, lalu akan berakhir di reservoir rock. Migration ini terbagi jadi 2 tahap. Yang pertama adalah primary migration. Primary migration adalah ketika hidrokarbon keluar dari matriksnya menuju ke batuan yang lebih permeable atau bisa disebut carrier beds. Setelah primary migration, lalu beranjak ke secondary migration. Secondary migration adalah perpindahan hidrokarbon dari source rock menuju ke reservoir rock. Lalu akhir dari secondary migration ini adalah dalam trap, yang dimana dalamnya terdapat 2 batuan, yaitu reservoir rock yang dapat menyerap hidrokarbon, yang kedua adalah cap rock, yaitu yang menahan hidrokarbon supaya tidak naik ke permukaan. Lalu kenapa secondary migration ini penting? Karena apabila tidak terjadi secondary migration, maka hidrokarbon tidak dapat naik kepada reservoir rock. Dan yang selanjutnya adalah akumulasi. Akumulasi merupakan terkumpulnya hidrokarbon di dalam tanah yang terperangkap dalam batuan reservoir. Dan hidrokarbon tersebut tidak bisa keluar karena di dalam reservoir itu terdapat cap rock. Setelah minyak-minyak itu terakumulasi, sampailah kita pada tahap terakhir petroleum proses, yakni preservasi. Nah, minyak yang sudah terakumulasi ini harus benar-benar terjaga dan berada di dalam cekungan ini dan tidak berpindah kemana-mana karena terbawa oleh air ya. Setelah itu, minyak yang kita ekstraksi ini harus memiliki kualitas yang tinggi, yakni tidak terdegradasi atau teruraikan oleh mikroba. Intinya, tahap preservasi ini merupakan tahap alamiah terakhir sebelum ada intervensi manusia. Dan yang terakhir adalah timing. Timing merupakan waktu yang tepat dalam proses terjadinya perminyakan, baik dari hulu maupun ke hilir. Yang contohnya adalah produksi pengeboran, terus juga ada produksi minyak, serta yang terakhir ada pengolahan dan transportasi. Dan pada intinya timing itu adalah proses terjadinya waktu yang tepat dalam proses terjadinya perminyakan. Rig onshore itu beroperasi di daratan dan umumnya lebih stabil dibandingkan rig offshore. Terus biaya operasinya lebih murah dan lebih mudah dipasang dan dipindahkan dibandingkan rig offshore. Ya, jenis-jenisnya ada conventional rig sama mobile land rig. Di sini saya akan menjelaskan tentang offshore rig offshore. Yang pertama itu ada jack-up rig, yang kedua ada swamber rig, yang ketiga itu semi submersible rig, yang keempat itu ada fixed platform, yang terakhir ada drill ship yang berada di atas kapal. Nah, kalian kan udah mendengarkan sejauh ini. Kalian tahu gak sih itu namanya proses apa? Itu tuh namanya proses petroleum system. Itu gunanya untuk mengetahui bagaimana proses minyak dan gas bisa terbentuk. Nah, pada proses ini itu membutuhkan elemen-elemen penting. Yang pertama ada source rock, kemudian migration, reservoir rock, sill rock, trap, dan yang terakhir yaitu timing. Nah, semua elemen ini itu sangat berperan penting untuk pembentukan minyak dan gas, sehingga para engineer itu bisa tahu bagaimana minyak dapat terakumulasi dan juga bisa mengetahui bagaimana penyebaran hidrokarbon dalam source rock sehingga bisa sampai ke reservoir rock dan kita bisa produksi.